Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ragita Gustiayu Pramesti Maharani dengan NIM 2019-1040-1049 dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Saya berasal dari kelas A, mata kuliah Proses Industri Kimia dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti, STMT. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Proses Industri Kimia dengan tema pembahasan batubara. Untuk itu, pada video kali ini, saya akan membahas atau mereview alat yang bernama belt conveyor atau coal conveyor pada industri pembangkit listrik tenaga uap yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Belt conveyor merupakan suatu mesin pemindah bahan yang umumnya dipakai dalam mengangkut bahan produksi setengah jadi maupun hasil produksi dari suatu bagian ke bagian yang lain. Material yang dapat dipindahkan ada dua jenis, yaitu muatan curah atau bulk load dan muatan satuan atau unit load. Contoh muatan curah misalnya batu bara, biji besi, tanah liat, batu kapur, dan sebagainya. Contoh muatan satuan misalnya plat baja bentangan, unit mesin, blok bangunan kapal, dan sebagainya. Konveyor digunakan untuk memindahkan material atau hasil produksi dalam jumlah besar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Konveyor mungkin memiliki panjang beberapa kilometer atau mungkin beberapa meter, tergantung jenis aplikasi yang diinginkan. Belt conveyor memiliki komponen utama berupa sabuk yang berada di atas roller-roller penumpu. Sabuk digerakkan oleh motor penggerak melalui suatu pulei. Sabuk bergerak secara translasi dengan melintas datar atau miring, tergantung pada kebutuhan dan perencanaan. Material diletakkan di atas sabuk dan bersama sabuk bergerak ke satu arah. Pengoperasian belt conveyor menggunakan tenaga penggerak berupa motor listrik dengan perantara roda gigi yang dikoppel langsung ke puli penggerak. Pertimbangan yang mendasari dalam belt conveyor. Yang pertama, karakteristik pemakaian. Hal ini menyangkut jenis dan ukuran material, sifat material, serta kondisi medan atau ruang kerja alat. Yang kedua, ada proses produksi. Mengangkut kapasitas per jam dari unit, kontinuitas pemindahan, metode pemupukan material, dan lamanya alat beroperasi. Serta yang terakhir ada prinsip-prinsip ekonomi, meliputi ongkos pembuatan, pemeliharaan, pemasangan, biaya operasi, dan juga biaya penyusutan dari harga awal. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipilihlah belt conveyor sebagai pesawat pengangkut yang paling sesuai untuk mengangkut batu bara menuju ke dalam coal feeder pada proses pengangkutan. Kelebihan belt conveyor. Yang pertama, mampu membawa beban berkapasitas besar. Yang kedua, kecepatan sabuk dapat diatur untuk menetapkan jumlah material yang dipindahkan per satuan waktu. Yang ketiga, dapat bekerja dalam arah yang miring tanpa membahayakan operator yang mengoperasikannya. Yang keempat, memerlukan daya yang lebih kecil sehingga menekan biaya operasi. Yang kelima, tidak mengganggu lingkungan karena tingkat kebisingan dan polusi yang rendah. Yang keenam, lebih ringan daripada konveyor jenis rantai maupun bucket conveyor. Serta yang terakhir, aliran pengangkutan berlangsung secara terus-menerus atau kontinu. Adapun kelemahan dari belt conveyor. Yang pertama, sabuk sangat peka terhadap pengaruh luar. Misalnya, timbul kerusakan pada pinggir dan permukaan belt. Sabuk bisa robek karena batuan yang keras dan tajam ataupun lepasnya sambungan sabuk. Yang kedua, biaya perawatannya sangat mahal. Yang ketiga, belt conveyor hanya bisa dipasang untuk jalur yang lurus. Yang keempat, kemiringan atau sudut inklinasi terbatas. Adapun komponen-komponen utama belt conveyor, yang pertama ada sabuk, yang kedua ada puli penggerak, yang ketiga ada puli pengencang, yang keempat ada puli yang digerakkan, yang kelima ada roll pembawa, yang keenam ada impact indrels, yang ketujuh ada roll kembali, yang kedelapan ada band pulley,
Yang ke-9 ada motor penggerak. Yang ke-10 ada inlet cutters. Yang ke-11 ada out cutters. Yang ke-12 ada pengetat sabuk. Dan yang terakhir ada pemberat. Belt yang digunakan pada belt conveyor terdiri dari beberapa tipe, seperti katun dan beberapa jenis belt tekstil berlapis karet. Belt harus memenuhi persyaratan, yaitu kemampuan menyerap air rendah, kekuatan tinggi, ringan, lentur, pegangan kecil, ketahanan pemisah lapisan yang tinggi, dan umur pakai yang panjang. Bar berlapis karet adalah yang terbaik. Belt tekstil berlapis karet terbuat dari beberapa lapisan yang dikenal sebagai fields. Lapisan-lapisan tersebut dihubungkan dengan menggunakan vulkanisasi atau dengan karet alam maupun sintesis. Belt dilengkapi dengan cover karet untuk melindungi tekstil dari kerusakan, karena beberapa jenis material yang dibawa mempunyai sifat abrasi. Analisa unjuk kerja belt conveyor menggunakan metode dan prosedur standar yang dipublikasikan oleh SEMA atau Conveyor Equipment Manufacturer Association pada perhitungan kapasitas belt conveyor. Analisa unjuk kerja pada belt conveyor menggunakan metode dan prosedur standar yang dipublikasikan oleh SEMA atau Conveyor Equipment Manufacturer Association yang berfokus pada perhitungan kapasitas belt conveyor. Perhitungan belt conveyor di sini meliputi perbandingan perhitungan kapasitas belt conveyor menurut sudut Ingalls dan perhitungan belt conveyor densitas batubara yang bertujuan untuk memverifikasi apakah kapasitas realistis sudah sesuai dengan kapasitas teoritis. Data yang diperlukan untuk dapat menentukan kapasitas belt conveyor adalah laju belt conveyor, lebar belt, massa jenis batubara, dan juga jenis batubara. PLTU Indramayu sendiri memiliki 6 sel belt conveyor. Tiap-tiap bagian memiliki 2 jalur belt conveyor dan jalur pengangkutan batubara dari ship unloader menuju cold yard ataupun silo. Tahapan tersebut dibagi menjadi 2 jalur, yaitu pada A pada sisi kanan dan B pada sisi kiri. Belt conveyor pada masing-masing bagian memiliki kecepatan yang sama besar, yaitu 2,5 meter per second. Berikut merupakan proses pengangkutan batubara dengan menggunakan belt conveyor. Check it out! Nah, pada proses ini merupakan proses pengangkutan muatan batubara dari kapal menuju ke tempat penampungan dengan menggunakan belt conveyor. Nah, ini yang biru-biru ini merupakan belt conveyor yang diangkut atau dipindahkan dengan melalui kran. Nah, bisa dilihat ini merupakan batu bara yang ditransfer dengan menggunakan belt conveyor ke tempat penampungan. Nah, ini merupakan tempat penampungan batu bara. Biasanya itu berbentuk dalam setengah lingkaran. Batu bara yang tadi akan dipindahkan menuju ke tempat ini. Biasanya tempat ini tuh menampung cukup banyak batu bara. Nah, bisa dilihat ya, ini untuk kapasitas batu baranya sangat banyak. Berikut merupakan supplier belt conveyor yang ada di Indonesia. Di antaranya PT Pava Mandiri, PT Digatama Putra Perkasa, PT Cavitech Engineering, PT Elang Mas Teknik, PT Sarana Teknik, dan masih banyak lagi. Untuk kisaran harga belt conveyor bervariasi. Untuk spesifikasi pengolahan batu bara per meter, belt conveyor bisa lebih dari 5 juta rupiah. Hal ini bergantung pada panjang kebutuhan dari belt conveyor sendiri. Sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.